izin ya. Sebenarnya ya, kita mencoba. Ini saya share lagi sebenarnya. Ya, saya yakin teman-teman di lapangan lebih jago. Ya, kenapa? Karena menghadapi hampir tiap hari. Saya kalau dapat saya kerjain. Tapi kalau enggak, saya tetap share juga sih, share ilmu sama teman saya. Oke, seperti tadi saya bilang ya, kau bakar, itu benar-benar deh. Ini etiologinya, presentasinya paling banyak kalau dewasa itu kena api, air panas, listrik, kimia, ya kontak juga bisa. Itu juga. Anak-anak Nih, yang paling sering tuh air panas. Ya, makanya hati-hati anak tuh. Kadang dia, kita lagi ngambil air panas, dia ngikut. Kita nggak sadar balik, dia kena air panas. Ini kejadiannya sering kalau ini. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ya. Dan biasanya luka bakarnya tuh grade 1. Kasihan kalau udah sampai grade 2. Waduh. Kemudian api dan listrik. Karena anak-anak suka seneng dia ngeliatin ngapa kabel-kabel di utak-utak akhirnya dia kena. Jadi hati-hati ya. Ini adalah patofisiologinya sama ya teman-teman. Kalau tadi kita langsung ya tembakannya langsung ke paru-parunya. Kalau ini menyeluruh karena luka bakar itu merusak kulit kita sehingga terjadi peningkatan permeabilitas vaskular. Tarik semua sehingga terjadi udem, menurunkan volume darah, menyebabkan viskositas meningkat sehingga terjadi shock pada luka bakar. Perpindahan, perpindahan plasma dari intravaskuler ke interstisial itu juga merubah permeabilitas vaskuler. Ya. Jadi meningkat, bengkak semuanya, udin semuanya. Ya. Dan itu dalam 24 jam pertama itu pasti terjadi. Makanya tadi ada pertanyaan tadi, berapa lama? 24 jam pokoknya kalau bisa segera, udah buruan. Sambil kita berikan cairan. Nah, shock pada luka bakar itu bukan hanya shock hipovolemik, yang paling bahaya adalah shock seluler. Susah kita untuk shock seluler. Ya. Ini menghancurkan semuanya, menyebabkan viskositas meningkat, menyebabkan volume intravaskuler menurun karena keluar semuanya. Nah, jadi teman-teman kalau dapat pasien luka bakar harus benar-benar resusitasinya. Kenapa? Perhitungannya harus kita benar-benar karena ini akan merusak semuanya. Ya. Oke, lanjut. Efek pada kulit, kulit kita tahu tugasnya. Tadi yang saya bilang mempertahankan kuman, melakukan proses evaporasi. Ya. Pada saat kehilangan cairan kita keringat. Nah sekarang kita kena luka bakar, gimana coba? Kasian ya teman-teman ya. Proses evaporasinya susah terjadi. Pada pembuluh darah 24 jam pertama, seperti yang tadi permeabilitas meningkat, udem seluruh. Ya. Sehingga protein-protein pembuluh darah tuh akan masuk ke interstisial. Masuk semua dia plasmanya. Sehingga terjadi udem. Seperti yang tadi gambaran di saya ya. Tadinya berapa jam pertama nggak apa-apa, tiba-tiba udah bengkak semua pasien. Ini menyebabkan volume plasma berkurang. Sel darah merah berkurang. Ya. Juga terjadi lisis ya, pada sel-sel darah. Ya. Lisis, terjadi fibrin, ya, sel darah merah terperangkap, ya. Aktivitas endotel sistem itu terganggu seluruh. Makanya pada luka bakar tuh kalau bisa apa kita nebulnya tuh pakai heparin karena di situ fibrin-fibrinnya tuh di wah itu nempel semua di situ ya, udah satu ya. kelihatan banget. Berarti ini lanjutkan ya. Kayaknya kita bakal coba dulu deh Ini deh ini adalah otomatis. Jadi aku udah ikut patofisiologinya ya, bagaimana luka bakar itu terus nunjukinnya terjadi 16.30 tapi sama seperti yang masih tadi ya. juga cari doang. Dia menyebabkan Terus adanya ini lisis
rilis ya daripada gen-gen yang ada di mitokondria sehingga menyebabkan hipovolemic shock dan kebocoran daripada vaskuler. Ini menyebabkan adanya respon imun dan inflamatory respon. Dia akan muncul dan merubah daripada semua sistem metabolik tubuh. Nah, pada keadaan shock akan mengganggu jaringan. Jaringan jadi udin, ya, risiko terjadinya bakterial, ya, meningkatkan kalau misal terjadi risiko bakterial, makanya luka bakar itu ya. Kenapa butuh unit luka bakar? Karena resikonya secondary infeksinya tuh tinggi. Ya, makanya kalau udah lebih dari 40%, aduh, Sian, beneran. Saya sih bisa kebayang. Ya. Perubahan metabolik ini bisa menghancurkan semuanya. Terjadi yang namanya katabolic system, terjadi yang namanya insulin resistensi, ya, lipolisis. Coba kan kulit, terus habis itu lemaknya kebakar semua, gimana itu? Kesian, terjadi hipermetabolisme. Karena sudah tidak ada semua, menyebabkan pasien ini mudah terjadinya suatu sepsis, mulai dari SIRS, sepsis. Kalau kita tidak menanganinya dengan baik, tata laksana dengan baik, menyebabkan terjadinya multi organ failure dan akhirnya kematian. Ini dari EMC, ya, Europe, ya, Medical Bone Care, ya. Ini patofisiologi perubahan-perubahan yang tadi kan ditanya ya saya. Kapan sih ininya? Ya, dalam 24 jam segera kalau bisa. Ya, bisa dalam 48 jam, tapi apabila tata laksana pemberian cairan kita adekuat. Karena luka bakar itu lama-lama mulai dari akan menghancurkan, mulai dari adanya sirkulasi ke jantung, ya, adanya suatu gangguan terutama pada paru, ya, terjadi yang namanya perubahan daripada otak, menyebabkan terjadinya hipoksia, pasien malah menjadi tidak sadar. Lama-lama dia akan, kalau kita tidak adekuat, akan menghancurkan yang nomor satu dikorbankan adalah ginjal. Nah, ginjal kecuali dia juga harus kita berikan cairan yang adekuat karena cairannya udah lari semua ya ke interstisial. Dia juga menerima dari toksin-toksin yang ada yang dilepas oleh tubuh dikeluarkan melalui otot-otot menjadi mioglobin urea. Kalau misalnya kita kurang cairannya terjadi oliguria. Nah, ini akan merusak semua metabolik tubuh. Nah, itu biasanya perubahan itu terjadi pada 24 sampai 48 jam per. Kalau udah lebih dari 48 jam, wah, ini nih yang luar biasa nih ya, teman-teman. Karena ini masuk ke systemic inflammatory response. Ini akan masuk yang namanya ke SIRS. Ya, ini akan terjadi suatu katabolic respon. Kalau ini udah terjadi, agak-agak susah sih, tapi mudah-mudahan bisa dilewati oleh pasien. Di 24 sampai 48 jam pertama nih, ini masa kritisnya yang harus kita tangani. Yaitu dengan apa? Tadi, airway, breathing, sirkulasi yang baik. Ya, yang sesuai. Nah, kita mulai dari luas. Ya, luas luka bakar itu penting. Kenapa? Karena perhitungan daripada kita mau melakukan resusitasi, kita menilai dari luas luka bakar. Ya. Area total permukaan kulit yang terkena luka bakar mana aja. Ya, kita hitung. Ya, perhitungannya itu benar-benar harus kita nilai buat kita melakukan resusitasi. Metode perhitungan luas luka bakar tergantung dari situasi, usia pasien, dan tingkat akurasi yang diberikan. Kenapa? Kalau luka bakarnya dikit kan beda lagi ya.
Nggak semuanya masa kita masukin ke itu, ke rumus ya nggak? Ini yang biasa kita pakai ya teman-teman ya. Penilaian luas luka bakar. Ya, rule of nine. Ya, ini pada dewasa. Ini sering saya pakai ini. Ya. Kalau misalnya untuk anak-anak, kadang kita kesulitan karena anak-anak itu perbandingan ukuran kepala dengan area tubuhnya tuh beda. Kepalanya tuh lebih besar. Makanya nanti kalau misalnya dia makin gede, kita harus kurangin kepalanya nih. 0,5%, 1%, 2%. Makanya kalau pada anak-anak, boleh sih pakai ini. Ya itu, perhitungannya kita kurangi. Nah, pada anak-anak yang paling sering digunakan, menggunakan land and browser chart. Ya. Ini kita hitung karena dia lebih akurat dibanding rule of nine-nya untuk yang dewasa. Nah, boleh nggak dewasa pakai ini? Boleh. Nah, boleh. Nah, tapi lebih akurat untuk anak-anak. Nah, anak-anak terus boleh nggak Pak Dok pakai rule of nine? Boleh juga, nggak masalah. Ya, tapi ya itu jatuhnya tidak terlalu akurat. Ya. Terus kalau luka bakar kecil gimana Dok? Kalau luka bakar kecil ya kita pakai ini aja, Palmar method. Ya, sederhana. Ya. Tapi kita hitung aja sesuai dengan ininya. Pada pediatrik tuh sampai umur 10 tahun tuh bisa tuh. Ya, pada dewasa juga bisa. Ya. Berarti kalau misalnya satu ini tangan, oh berarti 0,5%. Ya, kalau lukanya kecil. Ya. Tapi kalau lukanya gede, jangan. Ya, kita lihat bagaimana. Ini adalah derajat luka bakar. Ya, teman-teman semua pasti tahu lah ini derajatnya, derajat luka bakar. Bagaimana ya, ada yang superficial, derajat satu. Dia nggak sampai ke bawah tuh. Ya, derajat satu. Biasanya cuma nyeri, dan biasanya tuh sembuh tanpa adanya scar. Ya. Kemudian derajat 2, ya. Derajat 2 dia akan lebih dalam lagi. Ya. Tapi ada yang sampai dermis, ada yang tidak sampai dermis. Ya. Kemudian ada yang bisa jadi scar juga, ada yang tidak jadi scar. Ya. Nah, kalau misalnya masuk ke derajat yang lebih tinggi lagi, luka bakar itu, biasanya pasien sudah tidak merasakan nyeri. Ya. Saya nggak tahu, waktu itu saya pernah ya sampai derajat, sama teman saya juga ya, sama dokter Sandy itu saya kita ngituin, tapi karena dia pasiennya udah semasuk derajat 3 4 dia nggak terlalu nyeri, cuman di daerah yang derajat 2 aja dia nyeri. Nah, makanya pada saat kita bereskan di derajat ya 4 itu biasanya kita cuman bersihkan, nanti silakan di estratomi kali ya, di apa, di oka, karena kan tadi seperti yang saya bilang, luka bakar merusak segalanya. Nah, kulit ya menjaga kita dari kuman dan sebagainya. Ini udah sampai ke bone tuh, sampai ke otot. Rusak berarti kuman udah masuk di situ. Jadi kita harus tata laksana dengan baik. Ini adalah klasifikasi luka bakar seperti yang tadi ditanyakan. Kapan sih mau rawat jalan? Kapan sih dirawat? Saya rasa teman-teman udah tahu semua. Ya. Ini jelas banget dari ABA, American Burn Association, itu sudah memberikan batasan. Ya, ini terlihat. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 20%, ya, tapi lebih dari 10% itu terjadi pada usia-usia tertentu, ya, usia-usia yang benar-benar harus kita alert, yaitu pada anak-anak dan lansia. Itu kalau bisa kita rawat. Kita anggap sebagai klasifikasi mayor. Ya. Dan satu lagi teman-teman, luka bakar listrik. Ya. Dok, pasiennya masih muda dok. Iya, biarpun masih muda, EKG tetap. Karena luka bakar listrik, salah satunya dia akan memberikan yang namanya listrik ke tubuh. Yang tidak berhenti listrik ke tubuh di kita adalah jantung. Hati-hati. Ya. Karena kalau sudah terjadi gangguan, berarti kita harus konsul juga dengan jantung.
Itu paling penting. Ini saya ini ya biar teman-teman benar-benar ingat mana sih yang derajat berat ya. Ini adalah tata laksana luka bakar menurut uh, menurut Aba ya. Ini kita lihat ya, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita lakukan, ya. Kemudian kita harus tahu, ya, tata laksana ini harus benar-benar kita mengerti. Jadi pada saat kita menerima pasien luka bakar, kita nggak bingung. Pada saat kita menerima pasien luka bakar, kita langsung tahu, oke, berarti nomor satu adalah primary survey, ya. Di antara primary survey kita harus FAT. Kemudian diantaranya kita langsung lagi untuk lanjutannya adalah secondary survey. Ingat ini. Ya. Nomor satu adalah look. Apa yang dilihat? RW-nya bagaimana? Tadi kan kita udah sama-sama belajar ya, RW ya. Sama-sama sharing. Breathing-nya bagaimana? Tadi saya udah bilang. Hati-hati, walk of breath daripada pasien harus kita perhatikan. Sirkulasinya bagaimana? Ya. Sirkulasinya tuh termasuk yang namanya luka bakar tuh menghancurkan semua. Hati-hati kalau ada perdarahan. Ya. Kemudian kalau misalnya RW, jangan lupa kita lakukan sispen. Nah, kita fiksasikan leher. Sispen. Kita lihat breathing. Langsung yang harus kita lakukan di primary survey, berikan oksigen. Tadi saya udah bilang, berikan oksigen. Gak apa-apa. Ini lebay banget kasihnya O2-nya sampai NRM. Gak apa-apa, mendingan gitu deh. Daripada tiba-tiba pasiennya nggak sadar, kasih oksigen maksimal. Circulation kita lihat ada nggak perdarahan, ya, itu penting ya karena di situ nanti kita juga harus tata laksana dengan baik kecuali untuk tata laksana resusitasi cairan untuk apa luka bakarnya kita juga harus lihat ada perdarahan sambil kita nilai disability kesadarannya. Lanjut kita lakukan exposure ya teman-teman di sini banyak benar ya. Exposure itu kita harus benar-benar ya teman-teman. Jadi kita harus tanya lingkungannya gimana, seperti apa, luka bakar, apa ininya gimana, kebakarannya apa, itu harus benar-benar. Sambil kita tata laksana pasiennya untuk melakukan yang namanya pemberian cairan oksigen sampai kita ke secondary survey. Nilai lagi secara keseluruhan. Ya, secondary survey mulai dari ampel, ya, head to toe, ya. Dan jangan lupa teman-teman, ini penting. Ini penting. Saya selalu diingetin. Dok, mau disuntik TT nggak pasien? Suntik, suntik ATS. Jangan enggak. Dan pesan dari saya, teman-teman, ya kalau yang sering kirim-kirim luka bakar, dokumentasinya yang jelas ya. Apa aja yang sudah diberikan jelas. Cairannya berapa, ininya berapa. Ya. Karena monitoring secara keseluruhan itu penting. Ya. Terus supportnya apa aja yang dikasih. Nah, jadi pada saat kita sudah melakukan ini semua, barulah kita rujuk pasiennya sesuai dengan tata laksana rujukan. Berapa lama dok? Ya itu tadi, bisa 24 sampai 48 jam. Tata laksana ini udah kita sesuaikan. Ya. Nah, setelah itu masuk ke 48 jam kalau tata laksananya tidak adekuat, akan terjadi yang namanya SIRS. Jadi kalau luka bakarnya sedikit, ya, first aid-nya itu
Nomor satu ya hentikan proses pembakarannya, dinginkan, cegah hipotermi pasiennya. Ya, yang tidak boleh ini nih. Ini sering banget nih ibu-ibu pakaiin odol. Bawa ke sini lagi tuh pasien saya pakai odol, pakai pakai kecap, saya bingung. Bu, tinggal masak sup, Bu. Anaknya ya Allah. Astaga. Oke, ini masuk ke primary survey. Teman-teman, ini adalah primary survey. Kita mulai nomor satu adalah RW, dunia, looknya RW, dunia cervical spine control. Nah, ini harus kita lakukan. Kita cek, kita nilai. Cek, kita nilai. Kemudian nomor dua adalah breathing. Berikan ventilasi, oksigenasi. Nomor tiga adalah circulation. Cari yang bisa menyebabkan terjadinya hipovolemik bertambah. Yaitu adanya suatu adalah kontrol hemorragik. Hemorrhagic control langsung kita dep semuanya. Dep kalau perlu semuanya. Balut tekan kalau kita di luar. Ya. Kalau sampai IGD langsung. Kalau perlu jahit situasi, jahit situasi. Saya selalu gitu. Yang keempat adalah nilai neurological status. Dok, GCS-nya 5. Oh, udah ya. Wes, balik lagi ke RW. Kerjain udah. Ya. Kemudian yang kelima adalah exposure. Tanyakan semua. Kalau pre-hospital, kontrol lingkungan. Tindakan pasien, exposure baik-baik, nilai lagi secara ulang. Nih, ini adalah jabarannya satu-satu. Seperti yang tadi saya bilang. Pada saat kita main di RW, kita nilai pasiennya, ragu, debasi. Breathing, luka bakarnya melingkar di dada. Napasnya mulai satu-satu dok, pasien udah itu basi aja udah. Nah, circulation, berikan kalau perlu pada saat kita lihat ada vena langsung 2 jalur, jangan ragu-ragu teman-teman. Ya, kalau bisa 2 jalur, ambil ambil yang besar. Ya, pokoknya kita langsung pasang 2 jalur paling besar. Itu saya sama teman saya juga langsung aja saya sikat femoral femoral deh. Habis gimana udah nggak kelihatan lagi. Jugularis femoral femoral. Mau pasang CPC kelamaan ya udah kerjain. Nah, jadi jangan sampai pasien menunjukkan gejala shock karena luka bakar. Kasihan. Primary survey, disability, kita nilai tadi ya. Lingkungannya semua kita lepas. Pasien jaga, jangan sampai hipotermi. Sambil kita luas permukaan luka bakar. Sirkulasi tadi udah ya. Jangan lupa kardiak monitoring. Pasang kateter. Kita berikan cairan, pasang kateter. Target kita adalah urut outputnya 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Untuk menunjukkan bahwa pasien ini tidak shock. Karena gagal ginjal akut 15% pada kasus yang datang ke bone center berhubungan dengan luka bakar. Lebih dari 48%. Nah, itu. Ya, jadi nanti teman-teman jangan ragu ya. Kasih cairan. Ini adalah tata laksana yang tadi saya bilang. Di antara primary survey dan secondary survey ada yang namanya FAT. Nah, fluid, analgesia, tes, dan cup. Apa itu fluid? Di sini saya memberikan tentang apa nih? Dengan rumus Dexter dan Paklan. Nah,
Ini teman-teman bisa lihat ya, yang pasti 8 jam pertama diberikan, kemudian 16 jam berikutnya. Ya, teman-teman, sambil kita monitoring, resusitasi adalah dengan urin output, jadi pasang kateter pasiennya. Oke, dan lupa teman-teman, setelah fluid, analgesia, saya bilang tadi, luka bakar itu sakit. Kalau kita akan memberikan dosis paling tinggi, saya pernah sampai 0,5, tapi saya intubasi dulu pasiennya daripada stres napas, ya kan? Kemudian lakukan lanjutan adalah pemeriksaannya adalah dengan melakukan tes dan cuk, ya. Pasang MDT, pasang kateter urin, kalau perlu EPP, pasang EPP. Secondary survei adalah EMPOL, allergic medication, pasfomus, last meal, dan event. Nah, ini semua kita tanyakan. Dan jangan lupa tentang tetanus, ya teman-teman ya. Pasien luka bakar, udah biarin aja, jangan tetanus, kasih ATS. Ini adalah formula resusitasi cairan luka bakar, banyak ya. Teman-teman silakan mau yang mana tuh. Ada. Kalau saya biasanya pakai Pavlan ya. Ini modifikasinya ada macam-macam. Saya ngambil dari Rosen ya, emergency medicine. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bermanfaat buat kita semua dan kita benar-benar lebih baik lagi dalam tata laksana pasien. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan.